Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, untuk sukacita, untuk damai sejahtera, untuk kesempatan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang dalam kehidupan kami. Jadikan hari ini hari berkat Tuhan, hari sukacita, hari damai sejahtera. Haleluya. Amin. Kita akan membaca Lukas 13, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, saudara. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Tema hari ini, saudara, jika tidak, tebanglah dia. Ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus yang berkata bahwa ada seorang pengusaha pohon ara dan pohon anggur. Saudaraku, ini yang menarik. Karena pohon ara dipelihara berdampingan dengan pohon anggur. Dan kedua-keduanya menghasilkan hasil yang begitu luar biasa. Buah yang manis, yang mahal harganya. Dan begitu menyenangkan, saudara. Saudaraku yang kekasih, pohon ara bisa dituai selama 2 kali dalam 1 tahun, yaitu bulan Juni dan bulan Agustus. Berarti dia menghasilkan selama 2 kali dalam 1 tahun. Ada hasil, ada buah yang begitu luar biasa. Dan pengusaha ini pasti akan menikmati hasilnya, saudara. Saudaraku yang kekasih, pohon ara juga melambangkan ketenangan, keteduhan, kedamaian. Dan selain itu yang luar biasa, saudara, dia juga bisa digunakan untuk obat. Seperti obat penyakit kulit. Dan juga untuk kegunaan lain yang luar biasa. Berarti apa yang ada di dalam pohon ara itu, buahnya, kegunaannya, manfaatnya begitu dirasakan oleh umat manusia. Dan banyak orang yang mengaguminya. Banyak orang yang mengidolakannya. Bahkan banyak orang yang ingin ada di dekatnya. Karena ada ketenangan, ada kedamaian, dan juga ada sukacita, saudara. Saudaraku yang kekasih, hari itu seorang pengusaha melihat pohon ara yang di dalam kebunnya itu sudah 3 tahun tidak menghasilkan buah. Ini juga hal yang luar biasa. Kenapa dalam 3 tahun pohon ara ini yang tumbuh berdampingan dengan pohon anggur tidak berbuah, bahkan tidak menumbuhkan pertumbuhan? Saudaraku, pengusaha ini berkata kepada pengurusnya, tebang pohon ini, ganti dengan pohon yang lain, dengan pohon ara yang lain, yang pasti lebih baik, yang pasti juga akan memberikan hasilnya, daripada dia ada di tanah itu dengan percuma. Saudaraku, tetapi pengurus ini berkata, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Saudaraku, pengurus ini minta waktu untuk memelihara pohon ara ini sekali lagi. Dan dia berkata bahwa dia akan memeliharanya. Dia akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Saudaraku, dia ingin memeliharanya karena dia begitu mengasihi, dia begitu menyukai pohon ara ini, dan dia berharap tahun depan pohon ara ini akan berbuah. Pengusaha ini memberikan izinnya. Dia tahu bahwa pengurus ini, karyawannya akan melakukan hal yang baik. Saudaraku, perumpamaan ini menggambarkan kepada kita bahwa manusia itu ada gunanya, ada manfaatnya di tengah dunia ini. Dia membawa damai sejahtera, dia membawa sukacita, membawa ketenangan, dia membawa manfaat yang besar bagi orang-orang sekelilingnya. Dia memberikan ketenangan dan juga dia bisa membangkitkan semangat. Kata-katanya bisa membangkitkan semangat, tutur katanya, perilakunya memberikan kesejukan, dan banyak orang akan senang bergaul dengan dia karena orang ini adalah orang yang begitu ramah, orang yang bisa bergaul, dan orang
yang rendah hati. Saudaraku yang kekasih, manusia juga diberikan waktu oleh Tuhan untuk memberikan bukti dari semua hasil pekerjaannya, dari semua pelayanannya, dari semua yang dia lakukan, dari semua usaha bisnisnya, supaya dia bisa menghasilkan dan dia bisa bahagia di sana. Saudaraku, ketika ada orang yang berhasil, ketika ada orang yang sukses, pasti keluarganya akan diberkati. Pasti orang-orang sekelilingnya akan senang, akan bangga melihat kesuksesannya, akan diberkati, akan minta rahasia apa yang ada pada dirinya, saudara, sehingga dia bisa berhasil dengan begitu luar biasa. Berarti apa yang dicapainya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Itu berbuah. Itu yang disebut Tuhan berbuah. Dan juga kita harus berbuah. Karena selama kita di dunia ini, kita harus membawa banyak orang datang kepada Tuhan, untuk mengenal Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan, untuk membuka hatinya, dan untuk ada di dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih, banyak orang mencari, banyak orang merindukan, dan ini kesempatan kita untuk membawa mereka kepada Tuhan. Jadi berbuah lebat dimaksud di sini adalah berbuah di dalam perbuatan, berbuah di dalam kata-kata, berbuah di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dan berbuah di dalam menangkan jiwa. Saudaraku yang kekasih, Tuhan ingin anak-anaknya berbuah. Dan jangan sampai tidak berbuah. Karena kalau tidak berbuah, waktu yang kita jalani di tengah dunia ini akan habis. Umur manusia 70-80 tahun, saudara. Waktunya sangat singkat. Apa yang kita bisa lakukan dengan waktu yang singkat itu? Kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus minta pimpinan Tuhan. Kita harus minta kasih Tuhan. Kita harus minta kekuatan dari Tuhan. Supaya kita bisa berjalan di tengah dunia ini. Kita bisa melangkah di tengah dunia ini dengan iman, dengan percaya, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, jangan sia-siakan waktu. Karena waktu yang Tuhan berikan begitu berharga, begitu luar biasa. Hari ini Tuhan berikan waktu kepada saudara. Tuhan berikan saat yang indah, kesempatan yang luar biasa untuk datang ke hadapannya, untuk tinggal di dalamnya, untuk minta kekuatan, dan untuk bertumbuh di dalam Dia. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Tuhan melihat apa yang kita katakan. Tuhan memberkati kita. Tuhan membuat kita berhasil. Tuhan akan membuat kita menang dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk hari yang luar biasa. Hari ini kami tahu Tuhan berikan kami pertumbuhan. Tuhan berikan iman, Tuhan berikan pengharapan, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan damai sejahtera. Tuhan akan memberikan buah yang besar, buah yang menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi semua orang yang ada di tengah dunia ini. Hari ini, hari berkat Tuhan, hari yang luar biasa. Haleluya. Amin. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Haleluya.